Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, teman-teman, dan terkhususnya kepada tutor yang mendampingi mata kuliah basis data. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Mahir Ihkamudin dengan NIM 051167336, Prodi Sistem Informasi dari UT Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah basis data. Soalnya sebagai berikut. Untuk tugas 3 dari mata kuliah basis data, yang pertama melakukan praktikum transaksi, kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Kita melakukan yang pertama, kita buka localhost-nya, php myadmin, dan kita akan menjalankan perintah commit, rollback, dan checkpoint. Kita ke menu database-nya, kemudian kita ke routines, create new. Ini kita buat transaksi 1, ini kita drop. Kita akan melakukan perintah commit, saya copy pastekan saja. Di sini melakukan perintah untuk menambah pasien. Jadi bagian insert into ini menambahkan pasien baru dengan ID 8 karena sebelumnya sudah terdapat 7 database pasien, jadi ini yang ke-8. Namun ini tidak menggunakan perintah commit. Jika tidak menggunakan maka tidak akan masuk ke database pasiennya. Langsung kita go. Sini langsung kita execute. Di sini terlihat masuk database pasien baru, namun tidak masuk ke tabel pasien. Sekarang kita akan menggunakan perintah commit. Ini kita edit, menambahkan perintah commit. Ketika menambahkan perintah commit, maka nanti akan masuk ke tabel pasien. Langsung kita go. Kemudian langsung execute. Ini terlihat sudah masuk. Kemudian pada tabel pasien sudah masuk. Dan kita ke perintah selanjutnya yaitu rollback. Kita create new lagi, transaksi 2, ini drop. Dan ini saya copy pastekan saja. Sini kita akan mengedit atau update nama pasien pada ID pasien 8 yang tadi ID pasien ke-8 namanya Tensa, kita update menjadi Yudis. Namun kali ini menggunakan rollback. Jika menggunakan rollback maka tidak akan masuk, tidak akan terupdate. Kita coba. Langsung execute. Nah, di sini nama Tensa tidak berubah. Jadi bagian rollback ini seperti mengcancel perintah di atas ini. Kita buat rollback baru lagi. Di sini kita tambahkan insert into pasien atau menambahkan pasien baru. Ya, ini pasien ke-9 namanya Nami. Kemudian di sini memberikan perintah rollback. Berarti bagian perintah menambahkan pasien ini akan tercancel, tidak akan masuk. Nah, kemudian di bawah ini kita update pasien sama yang ID 8 yang tadi namanya Tensa, kita update menjadi namanya Yudis. Namun di sini tidak menggunakan rollback, maka perintah ini akan terupdate dengan menggunakan commit. Kita coba. Langsung execute. Nah, terlihat di sini yang tadi kita menambahkan pasien ke-9 yang namanya Nami ini tidak masuk karena ada perintah rollback. Jadi rollback ini semacam mengcancel perintah di atasnya. Nah, ini yang tadi kita update nama Tensa menjadi Yudis berhasil karena tidak memberikan perintah rollback. Kemudian kita ke perintah selanjutnya.
yaitu checkpoint. Kita tambah lagi transaksi keempat, ini kita drop, langsung saya copy pastekan saja. Sini kita menambahkan 3 pasien baru. Yang pertama ini ada pasien ID ke-10 Andre, kemudian yang kedua ini pasien ID 11 yaitu Yuni, dan yang ketiga ini pasien ke ID 12 yaitu Jivalen. Cuman di sini terdapat save point. Save point ini menandakan titik khusus di dalam transaksi. Untuk yang ke pasien kedua di sini terdapat rollback to save point. Save point yang pertama jadi yang save point ini. Kemudian yang di bawah tidak terdapat save point ataupun rollback. Karena di sini terdapat rollback di pasien kedua atau pasien yang 11 ini, ID 11, maka perintah di sini tidak dapat dijalankan. Nah, yang masuk hanya yang bagian atas ini, yang Andre ID ke-10 dan yang bawah ini Jivalen. Langsung saja kita go, kemudian execute. Nah, sudah masuk. Yang masuk adalah pasien ID 10 yaitu Andre, kemudian pasien ID 12 yang Jivalen. Yang tadi yang ID 11 yaitu Yuni tidak masuk karena terdapat perintah rollback, jadi mengcancel pada perintah yang terdapat rollbacknya. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Untuk tabel obat, tabel transaksi, atributnya tetap mengikuti yang ada di panduan. Nah, seperti ini. Langsung kita buat tabel 2 tabel barunya. Untuk bagian ID obat, ini primary key-nya. Untuk bagian tabel transaksi obat, ID transaksi ini menjadi primary key-nya. Sekarang tabel obat dan tabel transaksi obat telah terbuat. Langkah selanjutnya mengatur indeks kuncinya atau disebut kunci silvernya. Sekarang langkah selanjutnya yaitu merapikan desainernya dan membuat relationship-nya. Sini mengikuti bentuk dari tabel panduan. Menu diagramnya sudah jadi. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu mengisi atau insert obat pada tabel obat. Obatnya ada 3 jenis sesuai dengan panduannya. Baik, di sini sudah terdapat 3 obat seperti pada panduannya. Sekarang kita akan mencoba melakukan simulasi. Sebelumnya kita ini ke trigger, kemudian create new trigger. Kita isi ini sesuai dengan panduannya. Jadi di sini untuk tabelnya ini ngarah ke transaksi obat, kemudian time-nya after, event-nya insert, dan ini kodenya. Langsung kita go. Baik, di sini saya sudah menambahkan triggernya tadi. Saya coba menambahkan trigger di menu trigger, tidak bisa, jadi saya menambahkan manual di SQL-nya seperti ini, baru bisa. Nah, di sini triggernya sudah muncul. Jadi mungkin ada yang salah, jadi saya menambahkan manual saja. Sekarang simulasi transaksinya, kita ke transaksi obat, kemudian ke insert. Sini kita insert obat yang ingin kita beli. Misalnya saya ingin membeli amikacin sebanyak 5 biji, maka stoknya akan berkurang dari yang 10 menjadi 5. Kita coba.
Baik, di sini saya memilih pasien Yudis dan ini obat amikacin dan jumlahnya 5. Sekarang kita go. Baik, di sini sudah ada pembeliannya dan kita cek ke obat, ke tabel obat. Maka di sini sudah berkurang stok amikacinnya yang tadinya 10 menjadi 5. Jadi seperti itu tugas yang pertama, melakukan praktikum transaksi. Untuk tugas 2 sepertinya tidak bisa saya kerjakan karena di saat saya menginstal aplikasi Ubuntu Linux-nya, ini tidak tahu kenapa selalu stuck pada proses penginstalan. Ini seperti ini terus. Baik, mungkin seperti itu saja ke praktikum tugas 3 dari mata kuliah basis data. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, mohon bisa dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.